Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, yaitu 10 Najah underscore. Ya, pada kesempatan kali ini, untuk siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Al-Alawiyah dengan pelajaran seni budaya, bab 1 tentang menggambar flora dan fauna dan benda, alam benda. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 Madrasah Sanawiyah Al-Alawiyah, salam kenal dari saya Maulana Firdayasa, guru bidang studi seni budaya. Dalam menggambar flora, itu bentuk tumbuhan, fauna dalam bentuk binatang, dan alam benda yang lainnya, itu membutuhkan beberapa hal yang perlu kita pelajari. Karena budaya Indonesia, keindahan alam Indonesia, Jawa, Sumatera, Kalimantan yang begitu indah, maka bisa menimbulkan banyak jenis-jenis produk gambar-gambar, yaitu dalam seni rupa. Konsep menggambar, yaitu menggambar merupakan proses pengungkapan gagasan, yaitu gagasan seseorang melalui bahasa gambar, yang merupakan bahasa yang universal, yang dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Nah, untuk itu menggambar, kita harus membutuhkan objek gambar yang bisa kita ambil dari alam, baik itu flora, tumbuhan, fauna, hewan, atau bentuk-bentuk alam benda lainnya. Nah, ragam bentuk, ya, menggambar ragam bentuk, objek gambar dalam bentuk benda dengan berbagai macam bentuk, sehingga menggambar bentuk sering disebut juga menggambar alam benda atau disebut dengan still life. Ya, bentuk benda yang menjadi objek gambar yang bermacam-macam. Itu ragam. Sedangkan prinsip menggambar, ya, prinsip menggambar bentuk, itu diperlukan yang pertama model, yang kedua proporsi, yang ketiga komposisinya. Model yang kita lihat, acuan kita yang akan kita gambar, secara langsung dengan menatap objek yang ada di depan mata kita, sehingga apa yang kita lihat kita akan ungkapkan melalui gambar. Proporsi, keseimbangan atau kesebandingan, ya, kesesuaian bentuk dan ukuran. Kalau palanya kecil, kita buat matanya terlalu besar, itu tidak seimbang, tidak, proporsinya tidak pas. Kita membuat gelas dengan di sebelahnya ada tekonya kita buat kecil, sedangkan gelasnya itu besar, itu proporsinya tidak pas. Nah, proporsinya ketika kita buat piring dan di sebelahnya ada sendok, dan sendok itu pas posisinya dengan piring, maka itulah proporsi. Nah, keseimbangan atau komposisi. Komposisi itu menggambarkan, memperlihatkan beberapa komposisi gambar, supaya gambar dibuat dapat menghasilkan kasta keseimbangan. Di sini piringnya, kita gambar sendok dan garpunya di sini tidak sesuai, tidak, komposisi tidak pas, kita dekatkan. Nah, itu komposisi. Nah, objek gambar yang menunjukkan adanya kesan keseimbangan, di mana di situ ada teko, ada gelas, ada piring-piring, nah itu sesuai satu tempat. Itu namanya menunjukkan adanya keseimbangan. Nah, penempatan dan bayangan, ketika gambar kita taruh di sini, terdapat bayangannya sinar matahari dari sebelah depan, maka posisi bayangan ada di belakang, bukan di samping. Nah, terus ada kesan kesatuan. Ketika kita menggambar bermacam-macam buah, kita taruh bakul, ada satu, berkumpul dalam satu. Ada juga yang selaras ketika kita membuat kursi, tinggi
kaki kursinya harus seimbang, harus sama. Kalau seandainya kursi yang bangku kakiku yang belakang itu agak besar, maka akan terjadi jomplang, nggak seimbang. Nah, begitu juga objek yang menunjukkan kesan irama ketika kita membuat lukisan, dengan beberapa lukisan kita tempelkan dengan satu, dua, dan di sini satu lagi. Itu namanya seimbang. Itu adanya keselarasan. Nah, alat yang digunakan kira-kira apa? Macam-macam alat yang digunakan. Ada yang digunakan dengan media kering, media basah, ya. Media kering seperti pensil, krayon, spidol, ya, konte, bahkan drawing pen. Sedangkan media basah itu seperti cat air, cat poster, tinta bak, cat minyak, atau ekolin. Yang memang ketika kita melukis di kanvas atau di kertas itu basah. Itu yang dikatakan media basah. Ya, sedangkan tadi dengan spidol, walaupun spidol itu ada kesan basahnya, tapi tetap ketika kita menulis di media kita, di kertas kita, ketika selesai langsung kering. Maka dia dikatakan dimasukkan ke dalam media kering. Teknik menggambar bentuk, bagaimana tekniknya? Menggambar bentuk dasar objek yang akan digambar dulu kita buat. Ya, bagian-bagiannya, nyusun nyambungnya, ya, dimensi gelap terangnya, memberikan kesan latar belakangnya harus sesuai. Ada yang menggunakan teknik arsir, diarsir, ya, dengan pensil ditekan, dilepas, sistem arsir. Atau dengan teknik sapuan basah atau akuarel, ya, bahan campurannya air biasanya, pernah kita lakukan di SD. Cat air kita sapu basah ke kertas sehingga di situ sapuannya basah. Atau teknik dusel, kita ambil, kita gosok-gosokkan dengan cara ini, seperti halnya kita pernah melakukan, kita haluskan itu pensil, ya, hitamnya pensil, terus kita ambil, kita berikan ke kertas. Sistem dusel. Sedangkan teknik siluet, blok, ya, teknik ke blok itu teknik harus yang diblok, bentuknya harus diblok, ya. Itu teknik menutup objek dengan menggunakan satu warna. Ini objek ditutup objeknya, baru sekitarnya diwarnain akad. Nah, itu namanya sistem blok. Ada yang pointillis, menggambar dengan menggunakan titik-titik yang banyak dan rapat. Hanya dengan titik-titik, itu namanya pointillis. Nah, kan menggambar bentuk flora dan fauna, ya, perlu proporsi bentuk bendanya, ya, komposisi gambarnya juga itu harus diperhatikan, pencahayaan dan yang lainnya, ya. Yang perlu diperhatikan, diamati, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, yang pasti kita ngamatin dulu yang kita gambar. Yang kedua, kita sketsa. Kita mau menggambar pot bunga dengan pohonnya di hadapan kita, menggambar bentuk, kita bikin dulu sketsanya. Belum berupa gambar, baru sketsa. Nah, sketsa yang tadi kita buat itu mulai kita kembangkan. Pot bunga yang tadi bentuknya silindris, mulai kita bentuk, ya. Setelah dari sketsa tadi, mulai kita hadirkan. Akhirnya kita berikan gelap terang. Nah, barulah kita berikan penekanan kepada goresan daunnya, batangnya, bahkan tempatnya. Tuh, anak-anakku sekalian, motif mengubah gambar flora, fauna, dan geometris menjadi ragam hias. Ya. Ragam hias pola-pola geometrik atau yang non geometrik. Ya, atau pola-pola stilasi pengayaan. Ya, seperti kita lihat pada batik-batik. Ragam hias batik yang flora. Banyak kita lihat kain-kain, taplak-taplak meja dengan motif bunga, motif batang dan daun,
ya, atau yang lainnya. Atau kita pernah lihat dalam bentuk di mana kita membuat itu hias fauna. Kita lihat banyak batik bergambarkan naga, batik bergambarkan ikan, atau yang lainnya. Atau yang berbentuk geometris dalam bentuk susunan kotak-kotak yang sama. Ya, itu ilmu ukur mulanya muncul karena faktor teknik dan bahan. Ya, motif yang namanya hias geometris. Ada lagi di dalam ilmu batik, batik itu bentuk manusia, gambar manusia. Ya, selanjutnya bagaimana ragam hias kaligrafi, ya, yang disebut dengan ragam hias tulis dengan dibentuk variasinya. Itu contoh-contoh dari ragam hias. Ya, pola ragam hiasnya nanti ragam hias yang tak geometris dan non geometris itu ragam hias. Ya, sedangkan teknis menggambar ragam hiasnya itu harus memperhatikan pola, alat, media, dan yang lainnya. Mungkin itu yang dapat disampaikan untuk anak-anakku kelas 7 Madrasah Sanawiyah Al-Alawiyah, pelajaran seni budaya bab 1. Ya, sebagai bukti bahwa kalian telah melihat YouTube ini, yaitu kamu like YouTube ini dan jangan lupa subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.